Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan kembali bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Ya, Ocha dan juga pemirsa, ekspansi bisnis kembali dilakukan oleh pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA. Ya, melalui anak usahanya yakni PT Serpong Cipta Kreasi, perusahaan mendirikan entitas baru hingga membeli lahan di wilayah Kabupaten Tangerang. PT Summarecon Agung Tbk terus mendorong pengembangan proyek real estate di kawasan Summarecon Serpong bersama dua pihak terafiliasi PT Serpong Cipta Kreasi mendirikan dua perusahaan baru untuk mengelola dan mengembangkan lahan serta melakukan pembelian bidang-bidang tanah dari PT Varia Tata dan PT Lestari Kreasi. Pendirian entitas baru ini merespons permintaan tinggi terhadap properti di wilayah tersebut, serta dukungan infrastruktur yang semakin lengkap seperti akses tol, pusat kesehatan, pendidikan, dan fasilitas komersial. Langkah ini juga diperkirakan mampu memperkuat posisi Summarecon dalam persaingan dengan pengembang lain. Perusahaan baru yang dibentuk yaitu PT Serpong Cahaya Harmoni akan mengakuisisi lahan seluas 100,55 hektar di Kabupaten Tangerang. Nilai transaksi tanah mencapai 3,02 triliun rupiah dan akan disertifikasi atas nama entitas baru. Porsi kepemilikan dimiliki mayoritas oleh SPCK sebesar 60%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau emiten dengan kode saham INKP mengumumkan akan membagikan dividen tunai kepada investor senilai 273,54 miliar rupiah atau setara dengan Rp50 per saham. Ya, Corporate Secretary PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Heri Santoso mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan RUU PS tahunan yang digelar pada 16 Juni 2025 di mana ditetapkan pembagian dividen senilai Rp273,54 miliar rupiah yang diambil dari laba bersih tahun buku 2024. Perseroan juga menegaskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai catatan, perseroan mencetak laba bersih senilai 424,3 juta US dollar di sepanjang 2024 atau setara dengan 6,91 triliun rupiah. Ya, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali alias buyback saham dengan anggaran 200 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Ya, restu atas aksi buyback saham itu diperoleh Goto dalam rapat umum pemegang saham RUPS tahunan dan luar biasa yang diselenggarakan pada Rabu lalu. Merujuk keterbukaan informasi yang dirilis pada 9 Mei 2025, manajemen Goto menjelaskan dana tersebut termasuk biaya-biaya yang sehubungan dengan buyback saham. Per 9 Mei 2025, jumlah saham Treasury Goto mencapai 27,79 miliar saham. Ini setara dengan 2,33% dari modal ditempatkan dan disetor Goto. Manajemen Goto menjelaskan buyback saham ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Goto dalam pengelolaan modal, termasuk mengoptimalkan struktur modal dan mendukung inisiatif potensial di masa depan. Ya, sementara itu PT Alam Sutra Realty Tbk dengan kode saham ASRI absen membagikan dividen dari tahun buku 2024. Ya, hal tersebut sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST tahun 2024 yang digelar Selasa lalu. PT Alam Sutra Realty Tbk dengan kode saham ASRI absen membagikan dividen di tahun buku 2024. Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2024 yang digelar Selasa lalu. RUPST tersebut memberikan persetujuan atas beberapa agenda, yaitu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan, penggunaan laba bersih, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik, dan penetapan susunan pengurus. Pada agenda penggunaan laba bersih, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari tahun buku 2024. Keputusan ini sama dengan tahun lalu karena perseroan juga absen membagikan dividen dari tahun buku 2023. Absennya perseroan membagikan dividen dari tahun buku 2024 dikarenakan laba bersih digunakan untuk menopang kinerja perseroan pada tahun ini. Perseroan membukukan total pendapatan sebesar 3,4 triliun rupiah sepanjang tahun 2024.
Mayoritas atau 75% dari pendapatan tersebut berasal dari segmen real estate yang menyumbang 2,6 triliun rupiah. Rinciannya, penjualan tanah sebesar 472 miliar rupiah, rumah dan ruko 2 triliun rupiah, serta apartemen gedung perkantoran dan kios 144 miliar rupiah. Lalu segmen jasa hospitality, prasarana, dan usaha lainnya berkontribusi 626 miliar rupiah atau sebesar 18% dari pendapatan. Raihan segmen ini naik 12% secara tahunan. Dan yang terakhir, segmen pariwisata menyumbang 231 miliar rupiah atau sebesar 7% dari penjualan. Raihan ini meningkat sebesar 14% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia. Pemirsa, Market Buzz akan segera kembali.